Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku, Suci Syafitri. Pada video kali ini aku akan membahas novel angkatan Pujangga Baru yang berjudul Layar Terkembang karya Sultan Takdir Ali Sajabana. Bagaimana gaya penulisan dari novel Layar Terkembang karya Sultan Takdir Ali Sajabana dan membandingkan dengan gaya penulisan pada karya sastra angkatan sebelumnya, yakni angkatan Balai Pustaka. Apakah adanya perbaharuan atau tidak? Tujuan dari video ini yaitu nantinya kita melihat perihal pembaruan atau perubahan yang terjadi pada angkatan Pujangga Baru melalui salah satu karya sastra, yakni novel yang berjudul Layar Terkembang karya Sultan Takdir Ali Sajabana. Selanjutnya kita akan membahas novel angkatan Pujangga Baru Layar Terkembang karangan Sultan Takdir Ali Sajabana. Novel Layar Terkembang ini merupakan novel terpenting Sultan Takdir Ali Sajabana yang terbit pada tahun 1936. Layar Terkembang berkisah tentang dua gadis bersaudara, Tuti dan Maria. Tuti adalah seorang guru yang bekerja dengan sungguh-sungguh, sedangkan Maria adalah seorang gadis periang dan lincah. Sebagai gadis yang tergolong kaum muda, Tuti aktif pula dalam pergerakan perempuan. Ia merasa berkewajiban untuk membela kedudukan perempuan di mata laki-laki. Selain itu, ia pun berjuang melawan hatinya yang tidak lepas dari sifat perempuan yang memimpikan suami dan mencari menjadi seorang ibu. Kedua gadis tersebut berkenalan dengan Yusuf, seorang mahasiswa kedokteran. Meskipun Yusuf pada mulanya tertarik pada Tuti, akhirnya ia menjadi kekasih Maria. Kematian Maria yang disebabkan oleh penyakit TBC terasa terlalu dipaksakan, sehingga terlihat hanya ingin mempertemukan cinta Yusuf dengan Tuti. Dalam novel ini sudah ada yang namanya pergeseran atau perubahan. Nah, di mana itu perihal tentang emansipasi wanita atau kesetaraan gender, alias pemikiran dalam novel angkatan Pujangga Baru ini sudah modern. Nah, di dalam novel ini menampilkan tokoh wanita yang sudah memiliki pendidikan yang tinggi serta memiliki suatu pekerjaan. Nah, di mana artinya menunjukkan bahwa adanya suatu perubahan status wanita dari angkatan Balai Pustaka ke Pujangga Baru. Hal ini termasuk dalam kutipan, apakah gunanya ia sebagai perempuan siang malam membuang tenaga dan waktu untuk berkumpulan rapat di sini, rapat di sana, berpidato di sini, berpidato di sana. Apakah gunanya buku yang sebanyak itu tersusun dalam lemarinya, 1/2 dari gajinya menjadi kertas saja. Nah, pada kutipan ini Tuti dipandang sebagai seorang perempuan yang aktif berbagai kegiatan dan gemar membaca. Kemudian pada kutipan selanjutnya, hitam sekali penghidupan perempuan bangsa kita di masa yang silam. Lebih hitam, lebih kelam dari malam yang gelap. Perempuan bukan manusia seperti laki-laki yang mempunyai pikiran dan pemandangan sendiri, yang mempunyai hidup sendiri. Perempuan hanya hamba sahaya. Perempuan hanya budak yang harus bekerja dan melahirkan anak bagi laki-laki dengan tiada mempunyai hak. Setinggi-tingginya ia menjadi perhiasan, menjadi permainan yang dimulia-muliakan selagi disukai, tetapi dibuang dan ditukur apabila telah kabur cahayanya, telah hilang serinya. Kutipan ini diambil dalam sedang berpidato. Nah, di mana nih dalam pidato tersebut menyindir kaum laki-laki dengan bentuk perilakunya yang terkadang memposisikan kaum wanita adalah orang terpuji ketika seseorang laki-laki membutuhkannya. Tapi ketika kebutuhannya selesai, seorang laki-laki akan mencari yang lain dan akan membuangnya kembali jika sudah bosan.
Lantas, bagi kaum laki-laki, apa arti seorang wanita kalau tak ubahnya dengan sebuah sepatu? Sudah bosan atau rusak, dibuang lalu beli yang lain. Jadi, Sultan Takdir Ali Sabana memunculkan suatu konsep baru dalam novelnya untuk merevolusi perbedaan yang sengaja dianut kaum laki-laki, untuk memperlakukan wanita sebagai budak dan laki-laki adalah rajanya. Kemudian dihadirkannya lah tokoh Tuti, anak Raden Wiryatmaja dengan umur 25 tahun yang menjadi organisatoris penggerak emansipasi, sehingga dalam pidatonya ada bentuk perlawanan yang dimunculkan. Yang kedua yaitu membicarakan tentang fakta alias merupakan karya kontekstual yang membuat karya pujangga baru menjadi terbuka. Nah, pada novel yang dimaksud ini berbicara tentang wanita yang berusia 25 tahun yang belum menemukan kekasih impiannya dan terus mengejar cita-cita yang ingin dicapainya dengan mengikuti kegiatan apapun dan gemar membaca buku. Hal ini terdapat pada kutipan, tetapi baru saja Tuti bergerak meninggalkan mimbar menuju ke tempat duduknya, meletuslah sebagai petir yang telah lama terkurung dalam mega yang hitam berat. Bunyi tepuk beribu manusia yang hadir sehingga gedung yang besar itu selaku gegar rupanya. Kutipan yang kedua yaitu Tuti duduk membaca buku. Nah, dari kutipan itu di dalam kenyataannya itu memang begitu, alias sebuah kebenaran di mana jika belum menemukan jodoh tetap akan berusaha untuk menggapai cita-cita yang tinggi. Ketika ada seorang lelaki yang menyukainya tetapi pria itu bukan pria impiannya, Tuti yang berpendidikan, maka Tuti menolak pria tersebut. Di mana ini menunjukkan bahwa adanya emansipasi wanita di mana persamaan gender alias wanita bisa mencari pria impiannya dan juga bisa bekerja. Ini menunjukkan juga bahwa adanya perbedaan atau perubahan yang terjadi pada karya sastra angkatan pujangga baru berupa pada novel ini, menampilkan yang namanya sebuah kenyataan atau bersifat kontekstual, berbeda dengan karya angkatan Balai Pustaka yang mana nih masih bersifat kebudayaan atau tradisi yang ada di budaya. Atau pemikiran pada pujangga baru ini sudah modern, tidak seperti pada angkatan Balai Pustaka yang masih berpikiran tradisional atau masih mengikuti adat budaya. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa perubahan yang terjadi pada karya angkatan Balai Pustaka ke pujangga baru memang benar terjadi pada novel ini.